Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya, Lady Trialdi. Di video ini kita akan memulai pembahasan mengenai analisis ekonomi statik komparatif. Jika analisis statik melihat kondisi pada satu titik keseimbangan tertentu, analisis statik komparatif mendiskusikan dua titik keseimbangan. Dua titik keseimbangan ini muncul karena terjadi perubahan pada parameter eksogen dalam sistem persamaan. Untuk lebih jelasnya, simak terus videonya ya. Kita akan bahas mulai dari teknik dasar matematik yang digunakan dalam pembahasan analisis ini hingga ke penerapannya dalam analisis ekonomi, lagi-lagi pada model keseimbangan pasar dan model keseimbangan pendapatan nasional. Dan seperti biasa, silakan pause video jika diperlukan, karena saya mungkin tidak membacakan ulang setiap proses perhitungan secara detail satu persatu. Teknik dasar untuk melakukan analisis statik komparatif adalah dengan menggunakan difference quotient atau hasil bagi selisih. Jika diketahui Y sebagai fungsi dari X, maka difference quotient dirumuskan sebagai delta Y per delta X, yaitu rasio atau hasil bagi dari selisih Y dan X. Rasio ini bisa diinterpretasikan juga sebagai laju perubahan rata-rata Y per unit X. Y1 dan Y0 berturut-turut merupakan nilai Y yang dihasilkan saat X sama dengan X1 dan X0. Karena delta X adalah selisih antara X1 dan X0, maka X1 merupakan nilai X setelah X mengalami perubahan. Dengan demikian, formula difference quotient dirumuskan seperti ini. Rumus inilah yang menjadi rumus utama dalam analisis statik komparatif. Apa yang akan terjadi pada Y jika terjadi perubahan pada X sebesar 1 unit? Kausalitasnya dari X ke Y. Sekarang, jika diketahui fungsi spesifik Y sebagai berikut, mari kita cari difference quotient-nya. Y0 dan Y1 adalah dua persamaan ini, sehingga jika kita masukkan ke dalam formula, kita akan dapatkan delta Y per delta X yang kemudian melalui perhitungan, kita akan dapatkan hasilnya sama dengan 2. Artinya, jika terjadi kenaikan pada X sebesar 1 unit, maka Y akan naik sebesar 2 unit. Dengan contoh fungsi yang lain, kita bisa lakukan proses yang serupa. Perhatikan, ini adalah proses perhitungan untuk mendapatkan delta Y per delta X. Pada akhir perhitungan, kita akan dapatkan delta Y per delta X sama dengan persamaan ini. Kenaikan 1 unit X sekarang akan menyebabkan Y naik atau turun, tergantung pada nilai awal X atau X0, sebesar 4X0 plus 2 delta X. Nah, jika kita telah memahami perhitungan dan interpretasi difference quotient, teknik selanjutnya, teknik derivatif atau turunan, akan relatif mudah untuk dipahami pula. Derivatif pada dasarnya adalah difference quotient, namun dengan nilai delta X yang sangat kecil atau mendekati 0. Seperti halnya difference quotient, nilai derivatif bisa positif, negatif, atau sama dengan 0. Jika positif, kenaikan X menyebabkan Y juga ikut naik. Jika negatif, kenaikan Y akan menurunkan nilai Y, dan jika sama dengan 0, artinya tak ada pengaruh X terhadap Y. Sekarang kita coba evaluasi derivatif dengan dua contoh sebelumnya. Pada fungsi pertama yang linear, ternyata difference quotient maupun derivatif bernilai sama. Namun, pada fungsi kedua yang kuadratik, nilainya berbeda. Karena dalam perhitungan derivatif, nilai delta X mendekati 0, maka derivatif fungsi kuadratik ini sama dengan 4X0 atau bisa dituliskan 4X saja. Nilainya tetap bervariasi tergantung pada nilai awal X. Pada pembahasan selanjutnya, kita akan bahas secara ringkas aturan-aturan dasar derivatif diakhiri dengan teknik perhitungan derivatif parsial. Aturan dasar derivatif yang pertama adalah aturan polinomial atau aturan turunan fungsi berpangkat yang dituliskan secara umum sebagai berikut, di mana C adalah konstanta atau nilai angka tertentu dan N adalah pangkat dari X. Formula umum derivatif fungsi berpangkat adalah seperti ini. Jadi jika kita memiliki fungsi Y sama dengan 18X pangkat 3 dengan N sama dengan 3 dan C sama dengan 18, kita dapatkan derivatifnya sama dengan 54X kuadrat. Untuk fungsi Y sama dengan 10 per X kuadrat,
kembali kita identifikasi pangkat dan konstantanya sehingga dihasilkan derivatif sama dengan min 20x pangkat 3 ini. Demikian pula dengan fungsi terakhir ini, derivatifnya adalah 0 yang artinya tak ada pengaruh x sama sekali terhadap y. Aturan derivatif kedua adalah aturan penjumlahan atau pengurangan, relatif mudah. Jika fungsi y adalah fungsi penjumlahan dengan variabel x seperti ini, maka kita tinggal jumlahkan saja derivatif 2x dan 3x kuadrat sehingga dihasilkan derivatif y terhadap x seperti ini. Untuk aturan derivatif ketiga, aturan perkalian, formula ini mungkin perlu dihafalkan. Berikut adalah contoh penerapannya. Fungsi y di sini memiliki variabel x yang ada di dua lokasi berbeda atau seolah ada di dua fungsi berbeda dalam fungsi y, yaitu fungsi u dan fungsi v yang sama-sama dipengaruhi nilai x. uv jelas merupakan perkalian. Untuk mencari derivatif fungsi y, kita turunkan terlebih dahulu fungsi u dan v terhadap x sehingga formula derivatif perkalian sebelumnya bisa kita gunakan. Hasilnya kita dapatkan derivatif sebesar 32x pangkat 3 plus 2. Memang perhitungan derivatif fungsi ini bisa dilakukan juga dengan menyederhanakan fungsi y, yaitu mengalihkan 2x dengan 4x pangkat 3 plus 1. Tapi formula derivatif perkalian tetap penting untuk dikuasai, terutama saat kita nanti berhadapan dengan fungsi perkalian yang lebih kompleks atau mungkin memerlukan kombinasi dua teknik derivatif berbeda untuk menyelesaikannya. Ini adalah aturan derivatif keempat, aturan pembagian. Formula ini juga perlu dihafalkan. Pada contoh fungsi y berikut, y sekarang bisa dinyatakan sebagai hasil bagi u dan v yang sama-sama merupakan fungsi dari x. Seperti sebelumnya, kita hitung derivatif u dan v terhadap x, sehingga kemudian kita bisa menggunakan formula derivatif aturan pembagian. Perhitungan di sini pada akhirnya menghasilkan derivatif y terhadap x yang kita cari. Sebelum kita mempelajari aturan derivatif parsial, ini adalah aturan dasar derivatif yang terakhir, chain rule atau aturan rantai. Logika dasarnya seperti ini. Jika y adalah fungsi dari u dan u adalah fungsi dari x, maka x mempengaruhi u, kemudian u mempengaruhi y. Jadi x mempengaruhi y melalui u. Pengaruh x terhadap u secara matematis dirumuskan sebagai derivatif u terhadap x. Kemudian, pengaruh u terhadap y adalah derivatif y terhadap u. Dan inilah formula derivatif menggunakan aturan rantai. Perhatikan contoh berikut. U dalam fungsi ini adalah 2x plus 1. Dengan mudah kita temukan dy du dan du dx untuk kemudian dengan menggunakan aturan rantai kita dapatkan turunan y terhadap x adalah 16 kali 2x plus 1 pangkat 7. Ini adalah aturan derivatif terakhir yang akan kita bahas pada sesi ini. Fungsi yang kita hadapi sekarang adalah fungsi y yang dipengaruhi oleh lebih dari satu variabel x. Derivatif parsial digunakan untuk mencari dampak dari perubahan pada masing-masing variabel x ini terhadap y. Misalnya, kita mungkin ingin mencari tahu dampak perubahan x1 dan x2 terhadap y. Untuk mengetahui pengaruh x1 terhadap y, kita turunkan y terhadap x1 dengan memperlakukan x2 sebagai konstan. x2 tidak berubah, atau perubahan x2 yaitu dx2 sama dengan 0. Perhatikan, kita menggunakan ekspresi yang sedikit berbeda untuk derivatif parsial. Derivatif parsial y terhadap x1 dinyatakan sebagai y x1. Derivatif parsial terhadap x2 juga dinyatakan sebagai y x2. Pada derivatif parsial ini, sekarang x1 yang diperlakukan sebagai konstan. Mari kita lihat contoh berikut. Untuk menemukan y x1, kita fokus ke variabel x1 dalam fungsi y ini. Karena hubungan y dan x1 ini polinomial, maka kita bisa gunakan aturan derivatif polinomial di sini. Kita dapatkan n atau pangkat dari x1 sama dengan 2, dan konstantanya, perhatikan, bukan 3, tapi 3x2 pangkat 3. Karena x2 kita perlakukan sebagai konstan. Maka
Derivatif parsial yang pertama hasilnya adalah 6x1 x2 pangkat 3. Untuk mencari derivatif parsial fungsi y terhadap x2, kita lakukan hal yang sama. Fokusnya ke x2 sekarang, dan x1 kita perlakukan sebagai konstan. Sehingga c adalah 3x1 pangkat 2, bukan 3. Dengan demikian diperoleh pula hasil derivatif parsial yang kedua seperti ini. Sekarang, ayo kita coba lakukan analisis statik komparatif yang pertama terhadap sistem persamaan spesifik model pasar berikut. Fungsi permintaan dan penawarannya linear dan konstanta serta koefisien dalam sistem persamaan ini semuanya bernilai positif. Keseimbangan pasar menghasilkan reduced form tingkat harga keseimbangan berikut, dan substitusi P keseimbangan menghasilkan reduced form kuantitas keseimbangan ini. Sekarang, bagaimana cara menjawab dua pertanyaan statik komparatif berikut? Pengaruh perubahan C pada P keseimbangan dan Q keseimbangan secara matematis dinyatakan sebagai derivatif parsial do P do C dan do Q do C. Derivatif parsial P terhadap C tentunya dihitung dari fungsi P keseimbangan ini, sedangkan derivatif parsial Q dari fungsi Q keseimbangan. Karena P dan D bernilai positif, maka kita dapatkan nilai positif pada derivatif parsial yang pertama, yang artinya setiap kenaikan pada C akan menyebabkan kenaikan harga keseimbangan di pasar. Sementara itu, nilai negatif pada derivatif parsial yang kedua memperlihatkan bahwa C berhubungan terbalik dengan kuantitas keseimbangan. Untuk menjawab pertanyaan kedua, pengaruh perubahan koefisien D terhadap P dan Q keseimbangan, kita perlu menghitung aturan derivatif parsial menggunakan aturan derivatif pembagian. Derivatif parsial berikut hasilnya yang kita cari adalah ini. Silakan Anda coba perhitungannya ya. Ingat, parameter selain D kita perlakukan sebagai konstan. Kita lihat tanda negatif dan positif di sini dari hasil perhitungan. Setiap kenaikan pada D dengan demikian akan menyebabkan penurunan harga dan kenaikan kuantitas keseimbangan di pasar. Hasil perhitungan derivatif parsial sebelumnya dapat dikonfirmasi dengan diagram keseimbangan pasar berikut. Kenaikan pada C akan menyebabkan kurva penawaran bergeser dari S ke S aksen, karena C merupakan konstanta pada fungsi penawaran. Jumlah penawaran menjadi lebih sedikit pada setiap tingkat harga. Akibat pergeseran tersebut, sesuai dengan hasil perhitungan, keseimbangan baru ada di titik E1, di mana tingkat harga keseimbangan naik ke P1, sementara kuantitas keseimbangan turun ke Q1. Jika D sekarang yang naik, karena D adalah koefisien pada fungsi penawaran, kurva penawaran akan berotasi ke bawah dari S ke S double aksen. Hasilnya, sesuai dengan perhitungan pula, keseimbangan baru ada di titik E2, di mana tingkat harga keseimbangan turun ke P2, sementara kuantitas keseimbangan naik ke Q2. Untuk melakukan analisis statik komparatif pada model spesifik yang kedua ini, pertama-tama kita perlu kembali mencari reduced form dari pendapatan nasional pada kondisi keseimbangan. Inilah hasilnya. Dan untuk menjawab pertanyaan statik komparatif seperti ini, kita menghitung derivatif parsial dari reduced form pendapatan nasional dalam keseimbangan terhadap variabel-variabel yang nilainya berubah. Dalam hal ini, investasi otonomus I0 dan pengeluaran pemerintah otonomus atau G0. Hasil perhitungannya tentu tak sulit untuk didapatkan, karena pangkat I0 dan G0 sama-sama 1, derivatifnya adalah koefisien keduanya. Kemudian, nilai positif derivatif yang dihasilkan berdasarkan restriksi pada B dan T dalam model mengindikasikan bahwa kenaikan pada I0 maupun G0 akan meningkatkan tingkat pendapatan nasional dalam keseimbangan. Untuk menjawab pertanyaan kedua, sekali lagi kita gunakan aturan derivatif pembagian karena koefisien B menjadi penyebut sekaligus pembilang di dalam reduced form keseimbangan pendapatan nasional. Rumus derivatif U per V akan menghasilkan persamaan seperti ini. Silakan Anda lanjutkan perhitungan dan penyederhanaan atas hasil ini hingga didapatkan hasil terakhir ini.
Kesimpulannya, karena nilainya sekali lagi positif, kenaikan koefisien B atau marginal propensity to consume dalam istilah makroekonomi akan menyebabkan kenaikan pendapatan nasional dalam keseimbangan. Baik, demikian pembahasan kita terkait dengan analisis statik komparatif pada sistem-sistem persamaan yang spesifik. Tentunya perlu banyak latihan untuk bisa melakukan perhitungan dalam analisis-analisis tersebut. Dan pada sesi selanjutnya, nanti kita akan bahas analisis yang sama, namun dalam sistem persamaan yang umum. Terima kasih telah sabar menyimak dan tetap semangat belajar. Sampai jumpa di sesi pembelajaran selanjutnya.